Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Gina. Aku Tiara. Aku Dewi. Aku Mira. Kami di sini akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Meliputi apa itu perubahan sosial, dampak-dampak positif dan negatifnya, faktor penyebab dan penghambatnya, serta contoh-contoh perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Dadah! Perubahan sosial adalah proses di mana masyarakat mengalami pergeseran dalam berbagai bentuk aspek kehidupan, mulai dari cara berpikir dan berperilaku, misalkan dalam nilai dan juga norma, dalam struktur masyarakat, intensitas sosial, seperti dalam pemerintahan, pendidikan, hingga kebudayaan, contohnya dalam seni dan juga tradisi. Pada hakikatnya, perubahan sosial terjadi karena sifat manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Menurut Hirschman, mengutip dari buku Sosiologi 3 oleh Kun Mariyati, manusia tidak pernah puas terhadap apa yang telah ia capai. Ia akan selalu mencari sesuatu yang baru dan mencari cara bagaimana mengubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Lalu, apalagi sih faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang lainnya? Oke, yang pertama ada karena perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, membuat manusia menjadi mampu menciptakan teknologi yang semakin canggih dari masa ke masa. Kedua, karena pertambahan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang terjadi, baik dalam segi positif maupun negatif. Bahkan tidak jarang terjadi konflik antar masyarakat. Ketiga, karena pertentangan atau pemberontakan. Keempat, karena pengaruh dari masyarakat luar, seperti westernisasi. Kelima, ada karena bencana alam, dan terakhir karena peperangan. Kemudian ada faktor penghambat. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional dan juga konservatif. Berikut ada dampak dari perubahan sosial. Terdiri dari dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa aja sih? Untuk dampak positif tersendiri ada 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama ada inovasi teknologi. Teknologi ini bisa mempercepat komunikasi, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Yang kedua ada kemajuan ekonomi. Dengan adanya perubahan sosial ini, muncul banyak peluang kerja baru di sektor teknologi seperti industri kreatif dan jasa. Untuk yang ketiga ada peningkatan kesadaran sosial. Karena dampak ini membawa banyak perubahan terhadap kesadaran isu-isu sosial, HAM dan lingkungan hidup. Lalu berkat ini juga masyarakat terdorong untuk lebih aktif dalam hal advokasi sosial. Yang keempat ada peningkatan pendidikan. Dengan adanya perubahan sosial ini, bidang pendidikan juga menjadi lebih berkembang. Semakin banyak orang yang mendapatkan akses untuk pendidikan, sehingga sumber daya manusia juga ikut meningkat. Berikutnya ada dampak negatif. Sama seperti dampak positif, dampak negatif juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Apa sih ketimpangan sosial dan ekonomi itu? Nah, karena hal ini, jurang antar kelompok juga menjadi lebar. Sebagian besar keuntungan dari perubahan tersebut hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Kedua ada kehilangan nilai dan tradisi lokal. Apa sih bentuk contohnya? Nah, karena kehidupan masyarakat semakin sini semakin modern, beberapa nilai lalu tradisi kebiasaan juga menjadi terkikis. Yang ketiga ada munculnya konflik sosial. Seperti apa sih? Nah, bentuk contohnya itu karena terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dalam perubahan sosial tersebut tidak diterima oleh mereka sehingga memunculkan konflik. Yang keempat ada pencemaran lingkungan. Ekonomi yang bisa meningkat drastis berkat perubahan sosial ini malah berujung pada eksploitasi SDA dan pencemaran lingkungan. Contoh-contoh perubahan sosial. Yang pertama, ditemukan teknologi seperti handphone dan media internet sehingga mempermudahkan berkomunikasi dengan orang lain dan membangun sarana pendidikan untuk memajukan pola pikir masyarakat. Yang kedua, masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan produk asing daripada produk dalam negeri. Yang ketiga, dalam bidang pertanian, penggunaan traktor mengikis menjadi kebiasaan masyarakat desa yang sudah dijalankan secara turun-temurun. Yang keempat, meniru kebiasaan gaya hidup negara-negara barat. Dan yang kelima, munculnya budaya konsumsi yang lebih kuat.